Kekalahan Salahuddin Al-Ayyubi di pertempuran Mongizer. Jalan menuju kemenangan adalah jalan yang melelahkan. Tidak ada kemuliaan jika hanya diisi dengan istirahat dan buru-buru ingin meraih apa yang diinginkan. Ada sunnatullahnya, ada caranya, ada prosesnya. Begitu pula jalan menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa di era generasi sekarang. Jangan mudah menyerah jika seakan-akan hari ini kita belum mendengar banyak kabar kemenangan. Sebab ternyata Salahuddin Al-Ayyubi pun ternyata pernah kalah. Tepatnya pada tanggal 25 November 1177. Ketika pasukan muslimin negara Ayyubiyah mesti merasakan pahitnya jatuh atas serangan yang dilakukan Kerajaan Salib Yerusalem pimpinan Balwin IV. Namun kekalahan itu ada hikmahnya. Dan ternyata 10 tahun setelah kekalahan Salahuddin di pertempuran Mongizer ini, Masjid Al-Aqsa berhasil dibebaskan. Pada tahun 1177, keadaan Palestina masih mengerang kesakitan. Sementara itu, kabar baiknya Salahuddin Al-Ayyubi telah berhasil menyelamatkan Mesir dari cengkraman Kesultanan Syiah Ubaidiyah dan menjadikan Kairo sebagai ibu kota persiapannya guna membebaskan Palestina. Selama kepemimpinan beliau, Salahuddin seringkali melakukan perjalanan dari Mesir ke Syam untuk melakukan agenda persatuan umat Islam, mendirikan madrasah, bertemu ulama, dan mengakhiri karir penguasa zalim setempat. Di suatu waktu pada November 1177, Salahuddin mendapatkan kabar bahwa Raja Kerajaan Salib Yerusalem Balwin IV sedang melakukan ekspedisi ke arah utara untuk menjalin hubungan dengan Kekaisaran Romawi Timur. Mendengar hal itu, Salahuddin menyiapkan 20.000 sampai 30.000 tentara untuk berangkat menuju Palestina. Namun rencana Salahuddin ternyata bocor dan sampai kepada Balwin. Hingga ia kemudian melakukan sebuah persiapan untuk memberikan serangan kejutan jika Salahuddin datang ke Palestina. Ia menyiapkan banyak kesatria dan pasukan yang sengaja ia sembunyikan agar Salahuddin menganggap Balwin benar-benar berangkat ke utara. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dan para tentara Ayyubiyah sampai di Palestina, awalnya mereka tidak mendapatkan perlawanan berarti. Banyak desa-desa yang bisa diambil alih dari bangsawan Eropa yang mengeksploitasi tanah pertanian umat Islam. Namun karena kelengahan tersebut, pasukan Salahuddin terpencar ke banyak arah tanpa ada kesiagaan penuh. Dan tanpa sepengetahuan Salahuddin, pasukan yang dia pimpin untuk menuju ke Baitul Maqdis ternyata dicegat oleh Balwin dan para pasukan Templar di sebuah tempat bernama Tal Al-Jazar. Pasukan muslimin berantakan. Sebagian tertahan karena kendaraan mereka terperosok, sementara sebagian pasukan tersebar ke banyak pedesaan. Kuda-kuda kelelahan karena perjalanan panjang. Pasukan Salahuddin dalam keadaan panik berebut membuat garis pertempuran melawan musuh. Pertempuran di Mongizer berakhir dengan kekalahan kaum muslimin karena ketidaksiapan. Salahuddin berhasil menarik pasukannya mundur, namun terlalu banyak yang terbunuh di medan pertempuran sehingga dikatakan beliau sampai ke Mesir hanya dengan 1/10 jumlah pasukannya. Dari peristiwa itu, Salahuddin belajar banyak hal besar tentang pengetahuan karakter musuh, peta kekuatan pasukan salib di Palestina, dan bagaimana cara efektif dalam memenangkan pertempuran selanjutnya. Terbukti kemudian 2 tahun setelah kekalahan di Mongizer, Salahuddin berhasil menuai kemenangan besar di pertempuran Mar Ayun tahun 1179.
dan pada akhirnya membebaskan Masjid Al-Aqsa tahun 1187. Kalah dan menang itu biasa. Semuanya Allah pergilirkan dengan sebuah hikmah luar biasa, agar seorang muslim belajar hingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sama seperti pertempuran Uhud, kaum muslimin kalah, namun justru menjadi pelajaran besar. Sama seperti pertempuran Mongizer, Salahuddin kalah, namun justru ia jadi tahu bagaimana caranya membebaskan Al-Aqsa.